Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, terkejut saat mengetahui Indonesia memiliki 800.000 masjid. Hal ini diceritakan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan usai melepas Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2017. Kala mengatakan, dalam pertemuan di Hotel Raffles Jumat malam, ia menyampaikan ucapan kebanggaan dan terima kasih atas tugas Raja yang luar biasa, melayani dua kota suci dan masjid besar di Mekah dan Madinah. Namun, Kala yang juga Ketua Dewan Masjid turut menceritakan kondisi masjid di Indonesia. Saya bilang, saya Ketua Dewan Masjid, 800.000 masjid di sini. Terkejut dia kira 8.000, tetapi 800.000. Semua terkejut, kata Kala. Kala menambahkan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim memang tidak memiliki masjid sebesar Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Namun, Indonesia memiliki masjid yang banyak dan tersebar luas di semua daerah. Seperti dilansir dari Kompas.com, dia masjid besar, kita masjid banyak, hampir sama maknanya, kata Kala. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud sangat berterima kasih dengan penyambutan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ucapan terima kasih itu disampaikan Raja Salman kepada Wakil Presiden Yusuf Kala di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum terbang ke Brunei Darussalam, Sabtu. Tadi Raja Salman sebelumnya menyatakan lagi terima kasih yang luar biasa, menganggap ini rumahnya yang kedua, negeri yang kedua karena semenjak beliau jadi raja dan ke luar negeri. Ini penyambutan yang paling luar biasa menurut dia, kata Kala. Kala pun mengatakan kepada Raja Salman bahwa sambutan yang luar biasa ini tak terlepas dari kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Arab Saudi. Kecintaan ini bisa dilihat dari banyaknya orang Indonesia yang pergi dan menghabiskan uang di Arab Saudi dibanding negara lainnya. Kunjungan orang Indonesia terbesar ke luar negeri itu ke Saudi. 1,2 juta orang per tahun, untuk ibadah iya, tetapi jalan-jalan juga, belanja juga, ucap Kala. Kala pun berterima kasih kepada media massa yang sudah memberitakan secara besar-besaran kunjungan Raja Salman ini. Luar biasa sampai berjam-jam setiap hari tapi semuanya berjalan dengan baik, ucapnya. Di Jakarta selama 3 hari kemarin, Raja Salman sempat melakukan berbagai kegiatan. Mulai dari pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, pidato di DPR, mengunjungi Masjid Istiqlal, hingga bertemu tokoh lintas agama. Rencananya, setelah kunjungan singkat di Brunei Darussalam, pada Sabtu sore ini, Raja Salman akan kembali ke Indonesia. Namun, tujuannya adalah untuk berlibur di Bali. Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, meminta agar kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud tidak diukur dari nilai investasi ke Indonesia. Kunjungan Raja Salman, menurutnya, telah mengubah persepsi bangsa Saudi tentang Indonesia. Kunjungan ini tidak hanya diukur dengan investasi. Kunjungan ini mempunyai makna persahabatan, mempunyai makna sosial, keagamaan, ujar JK setelah melepas kepergian Raja Salman di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Teknis investasi akan diperbincangkan setelah kunjungan Raja Salman di Indonesia. Menurutnya, ada pesan yang lebih penting dari kunjungan Raja Salman, yaitu menghapus anggapan soal Indonesia yang dianggap miring. Setelah rakyat Saudi melihat ternyata Indonesia tidak seperti dibayangkan. Jangan lupa, umumnya orang Saudi itu membayangkan kita itu daerah negara terbelakang karena yang kesana hanya TKI, ucapnya. Jadi dipikir seperti negeri TKI lah kita ini. Padahal apa bedanya Kuala Lumpur, Singapura, sambung JK. Kehadiran Raja Salman di Indonesia ternyata juga membawa angin segar bagi warga di Sumatera Barat.
Sektor pariwisata halal yang sudah ada di daerah ini, rencananya akan dikembangkan dengan bekerja sama dengan Arab Saudi. Ketertarikan ini sudah disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang segera disampaikan pada Menteri Pariwisata, Arif Yahya, tadi diinstruksi oleh Pak Wapres untuk membuat proposal untuk Sumbar. Karena memang mereka sangat tertarik untuk masuk di pariwisata Sumbar, ucap Arif di kantor Wapres. Menpar Arif juga menyatakan ada satu destinasi di Sumatera Barat yang diunggulkan untuk dikembangkan, yaitu kawasan Mandeh, terletak di Kabupaten Pesisir Selatan. Mandeh menawarkan keindahan laut yang tidak kalah dari Bali yang akan dikunjungi Raja Salman, serta kawasan Raja Ampat di Papua Barat, seluas 400 hektar. Kawasan ini memiliki panorama alam dari perbukitan, laut hingga pulau-pulau yang indah. Dari puncak Mandeh sendiri, para pengunjung bisa melihat rangkaian pulau-pulau seperti Pulau Traju, Sironjong Besar dan Sironjong Kecil, Pulau Setan, hingga Pulau Cubadak. Ke arah utara kawasan tersebut, pengunjung bisa menikmati gugusan pulau yang terlihat melingkar seperti Pulau Pagang, Pulau Marak yang berdampingan dengan Sikuai, serta Pulau Bintagor. Kombinasi ini semakin sempurna dengan banyaknya koleksi terumbu karang di kawasan Mandeh. Tentunya keindahan hutan mangrove yang masih terjaga dan asri juga menambah sempurna Mandeh sebagai tempat liburan untuk menghilangkan penat. Menpar Arif juga menceritakan para pengusaha yang dibawa Raja Salman juga tertarik untuk mengembangkan lokasi lainnya di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah NTB, Sumbar, dan yang paling baru adalah Tanjung Pelayang di Bangka Belitung. Sambil menunggu kepastian kemana saja rombongan Raja Salman akan berkunjung, Kompas Travel telah menghimpun informasi tentang 3 objek wisata tersebut. Berikut ulasannya. 1. Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau biasa disingkat GWK adalah sebuah taman wisata di bagian selatan Pulau Bali. Lokasi GWK berada di Tanjung Nusa Dua, Kabupaten Badung atau kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, Bali. Jika dari Airport Ngurah Rai menuju lokasi dari tempat wisata di Bali GWK hanya membutuhkan waktu 15-20 menit. Daya tarik utama adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Patung itu merupakan patung perunggu berukuran raksasa Dewa Wisnu berupa kepala Dewa Wisnu dan kepala Garuda. Selain itu di GWK juga bisa melihat aneka pentas tari tradisional Bali. Hampir setiap hari tempat wisata GWK Bali selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik dan wisatawan asing. Banyak wisatawan mengatakan objek wisata Garuda Wisnu Kencana salah satu objek wisata di Bali yang harus dikunjungi. 2. Pura Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu adalah salah satu pura utama sekaligus yang disucikan di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pura Uluwatu berada 70 meter di atas tebing dan panorama laut lepas yang indah. Di area luar pura terdapat teater outdoor dengan panorama sunset dan laut lepas. Disinilah pertunjukan tari kecak digelar pukul 18 WITA setiap harinya. 3. Kampung Wisata Ubud. Desa Ubud tergolong sebagai desa modern. Walau gitu masyarakatnya tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi. Nuansa pedesaan Ubud merupakan tempat yang ideal untuk merasakan pijat khas Bali dan menjadikannya salah satu destinasi spa terbaik di Asia. Ubud juga merupakan pusat kesenian dan budaya Bali. Ada banyak museum dan galeri di perkampungan seniman itu. Ubud Monkey Forest adalah salah satu tempat wisata di Ubud yang paling terkenal. Monkey Forest Ubud merupakan kawasan hutan lindung di mana di dalam hutan lindung ini terdapat pura yang sangat sakral bagi umat Hindu Bali. Berkunjung ke Ubud
Rasanya tidak lengkap jika Anda tidak menyempatkan diri untuk melihat pertunjukan tari kecak. Tari kecak adalah salah satu tarian tradisional khas Bali. Di Ubud sendiri ada banyak tempat yang menyajikan pertunjukan tari kecak api. Salah satu tempat menonton tari kecak yang direkomendasikan adalah Pura Taman Saraswati. Pura ini memiliki banyak kolam dengan bunga teratai yang cantik. Panggung pementasan tari kecak sendiri berada di tengah dan dikelilingi kolam teratai. Pertunjukan tari kecak di sini diadakan setiap hari Kamis mulai pukul 19.30 waktu setempat. Selain tempat-tempat wisata tersebut, tim juga melakukan survei di sejumlah tempat hiburan di kota Denpasar. Namun, Sunata enggan menyebutkan secara spesifik tempat hiburan dimaksud. Ya pokoknya tempat hiburan umumnya di kota Denpasar. Kan ada tempat rekreasi dan objek wisata, yang jelas tempat hiburan berbudaya Bali lah. Pintu-pintu masuk juga jadi atensi, kata Sunata, tim survei tersebut. Lanjutnya, sudah bekerja mulai pertengahan Februari tahun 2017 lalu. Tim berkoordinasi dengan pihak keamanan Indonesia. Menurut dia, hal tersebut wajar dilakukan. Sebagaimana jika kepala negara lain yang melakukan kunjungan